Nabi dan Rasul yang hadirnya ke tengah-tengah kita menjadi isyarat betapa kiamat telah dekat kepada kita. Rasulullah SAW menjelaskan, "Wa'istu ana wasaka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, hati-hati waspada. Beberapa hari yang lalu posisi kami masih berada di Mekah. Saya merinding menyaksikan Masjidil Haram. Sedih Bapak Ibu. Hotel saya ke Masjidil Haram hanya 200 meter saja. Di Snow Ajwan Hotel ke Masjidil Haram. Tapi dari hotel saya nyaris Masjidil Haram tidak terlihat, apalagi Ka'bah. Kenapa demikian? Hotel-hotel berbintang, gedung-gedung tinggi menutupi Ka'bah, menutupi Masjidil Haram. Allahu Akbar. Teringat saya kepada apa yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ketika Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, menyerupai seorang pemuda syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya, sadidus syawadi sya'ar, hitam mengkilau sebahu rambutnya. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, ihsan. Lalu terakhir bertanya tentang mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Akhbirni an asyratiha, beritakan kepadaku tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Terjadi Bapak Ibu. Setidaknya ada 3 yang kemarin saya dapatkan di tanah suci Mekah. 4 mungkin dengan Madinah, ya, atau 5 mungkin dengan Madinah. Yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan, tara wa'asai ra'i al-ghanam al-masakin hufatan uratan yaskununa fi makanin murtafi' hum yatatawaluna fil bunyan hatta ala fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing di tanah Mekah yang dulu miskin, tanpa alas kaki, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Kemarin itu saya saksikan, merinding saya, sedih. Dari jarak 200 meter saja saya tidak bisa menikmati indahnya Masjidil Haram karena terhalang oleh gedung-gedung bertingkat. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa kiamat akan terjadi, tandanya adalah faqad azalatu sa'atul ka'bata, sungguh bayang-bayang as-sa'ah akan menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini saya tidak faham apa maksud Rasulullah mengatakan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Tapi selepas sholat asar saya tidak kembali ke hotel. Saya bertahan di Mataf. Waktu itu Mataf masih boleh kita jadikan tempat sholat tanpa menggunakan ihram. Sekarang harus pakai ihram. Kecuali di lantai 2, lantai 3 kita boleh pakai pakaian seperti ini. Kita tanpa pakai ihram. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Yang kedua, disinilah saya paham apa yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Bapak Ibu masih bersama saya? Hening sekali, ini kemana suaranya? Jamaah. Woi jamaah. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang satu ini. Ini azan Isya di Masjidil Haram.
Perhatikan yang ini Bapak Ibu. Terenyuh hati ini mendengar lantunan suara azan berkumandang di titik nol peradaban manusia, di tanah yang lurus dengan aras Allah. Dan di situ saya paham kenapa Ka'bah di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Inilah perintah pertama kepada Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi, ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyahada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arasku. Inilah alasan kenapa Ka'bah di Mekah, tidak di Bengkulu. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah, sehingga tanah Mekah dinamakan tanah haram, suci sesuci aras Allah. Inna hadal balad haramahullah yawma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Menangis kita bertobat kepada Allah di depan Ka'bah langsung. Lapar kita, keluar dari Masjidil Haram, kita beli McD, makan kita McD. Minumnya Coca-Cola, belanjanya atau minumnya di Starbucks. Padahal itu adalah produk-produk musuh-musuh Islam Bapak Ibu, yang keuntungannya sekian persen menjadi peluru yang menembus dan membantai saudara-saudara kita di Palestina. Merinding saya Bapak Ibu. Ternyata di kota Madinah, di Mekah, di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi, McD, KFC, apalagi Pizza Hut, ramai pembelinya. Allahu Akbar. Jamaah, halo, sepi sekali jamaah. Jamaah, oi jamaah. Bu, bisa diikuti Bu? Suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas? Oh, makasih Bu, Ibu tahu aja saya wajahnya jelas. Bapak Ibu daripada Allah, nangis saya Pak, ya Allah, ini Islam akhirnya Pak. Banyak Pak, kemarin itu seperti mau ibadah haji saja, penuh luar biasa. Ternyata banyak umat Islam di dunia, tapi nyaris tidak satu negara pun bisa menyelamatkan Palestina. Betul? Mayoritas kita di muka bumi, tapi menghadapi Israel saja tidak bisa. Kemana umat Islam? Saya makan di hotel, nasi banyak yang tidak habis dimakan di Palestina, mati kelaparan Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi hari ini ketika kita umrah, ketika kita ke Makkah dan ke Madinah. Sedih Bapak Ibu, ini berita yang saya dapatkan kemarin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit suhat, gak apa-apa? Halo? Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muslimin yang terima kasih sudah hadir pada mengizinkan kami Pak Yayasan Cahaya Lampu Sedekah hadir di sini, juga Yayasan Pengurus, jajaran pengurus serta para asatidz dan asatidah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para tokoh, para ulama yang sama-sama hadir, hadirin kaum muslimin semua termakmur. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Jadi mohon maaf, ini saya masih batuk Bapak Ibu. Jadi hari terakhir saya di Mekah, tenggorokan saya sudah tidak enak. Kemudian saya tergiur dengan jus buah. Ternyata ada esnya. Karena sudah tanggung dibeli harus diminum. Ternyata itulah yang membuat kemudian saya dipanas dalam Bapak Ibu. Panas. Di Taif saya diperiksa sama dokter, obatnya masih ada waktu saya bawa ke Indonesia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak sempat pulang ke Bandung, saya belum sempat pulang ke rumah. Qadarullah perjalanannya luar biasa, sehingga saya langsung dari Jakarta kemari Bapak Ibu. Jadi saya tidak sempat pulang dulu ke rumah. Tapi mohon maaf saya tidak bawa oleh-oleh Bapak Ibu. Oleh-olehnya dibawa ke Bandung Bapak. Ketinggalan di Bangkok Bapak Ibu. 2 koper kami ketinggalan di Bangkok. Qadarullahnya hanya satu yang ada di Jakarta. Itulah yang saya bawa kemari, sehingga baju saya ya seadanya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Tanda berikutnya Bapak Ibu,
Inilah Ramadan di akhir zaman. Kita perhatikan yang satu ini. Perhatikan Bapak Ibu yang satu ini. Ini apa Bapak Ibu? Jam besar yang berada di menara Zamzam Tower, Grand Zamzam Tower, betul? Inilah yang disebut dengan as-sa'ah. Silahkan tanyakan orang-orang sekitarnya. Pemerintah Saudi menamakan ini as-sa'ah. As-sa'ah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Faqad azaratus sa'atul ka'bata. Dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah akan menutup Ka'bah. Ini Imam As-Suyuti menukilkan hadis ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehabis salat asar saya tidak keluar rumah, tidak keluar dari sini Bapak Ibu. Tapi saya bertahan di sini, matahari pas ada di sini. Dan ternyata sinar matahari menyoroti jam-jam ini, as-sa'ah ini, jam ini as-sa'ah, dan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah sampai maghrib. Ka'bah tertutup dari sinar matahari. Allahu Akbar. Mungkin orang mengatakan ini cocok logi, wallah silakan. Tapi demi Allah itu yang saya dapati. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Dulu saya tidak paham karena belum ada yang namanya Zamzam Tower. Tapi begitu berdiri Zamzam Tower, pertama saya sholat duduk di situ, kemudian matahari menyorotinya, maka Ka'bah tertutup oleh bayang-bayang as-sa'ah tanpa sinar matahari sampai malam hari. Allahu Akbar. Sudah berapa Bapak Ibu? 2. Yang ketiga, apabila kalian menyaksikan gunung-gunung di kota Mekah dilubangi manusia, lalu manusia menjadikannya sebagai jalan, itu pertanda kiamat telah dekat kepada kalian. Sekarang kita lihat di Mina Bapak Ibu. Ada berapa terowongan tuh di Mina? Bahkan di kota Mekah sendiri, tidak di Mina. Di hotel kami menginap di Swiss Makom Hotel, masih di Grand Zamzam Tower, itu ada gunung dibikin lubang terowongan. Itu pun sudah terjadi. Dan begitu saya landing di Jeddah, kita ke Madinah dulu Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan dari Jeddah ke Madinah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir. Kanan kiri kita seperti ini Bapak Ibu. Adakah kita berpikir, adakah kita ingat kalau ternyata Rasulullah pernah menyebutkan situasi seperti ini? La taqumus sa'atu hatta taruda Abdul Arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Saksikan Bapak Ibu. Dari Jeddah kami ke Madinah, seperti ini situasi. Allahu Akbar. Di kota Mekah sendiri, sungai-sungai sudah banyak Bapak Ibu. Ya, tidak jauh dari Mekah, tidak jauh dari Ji'ronah. Karena akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya teman-teman tuh harus rajin-rajin beribadah, berbuat. Iya ya. Di kota Mekah Bapak Ibu. Kalau kota Mekah sudah mulai menghijau seperti ini. Cuma memang ada yang sedikit disayangkan, ini ada sampah plastik yang terbawa arus air kalau hujan ya, bahwa kalau di kota Mekah sudah mulai menghijau, itu tandanya apa? Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda yang lain Bapak Ibu sekalian yang membuat saya semakin merinding adalah Palestina membara. Palestina membara. Apa hubungannya ini semua? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayul masjid dibunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun di muka bumi pertama kali? Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram, wahai Abu Zar. Suma ayun ya Rasulullah, kemudian apa masjid yang kedua dibangun di muka bumi?
Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Nabi Adam dibimbing malaikat Jibril dari Nepal, Hindustan, tempat di mana Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi. Di makanin a'la fawqal ardi, itu di Nepal. Dibimbing malaikat Jibril ke Mekah. Di Mekah membangun Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Nabi Adam alaihissalam pergi ke Palestina membangun Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Itu jarak yang ditempuh Rasulullah ketika Isra. 1233 km. Itu arti Al-Aqsa itu paling jauh. Cuma 2 masjid itu yang dibangun Nabi Adam sebagai tugas kenabiannya. Artinya Allah memberikan kehormatan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dilahirkan pertama kali secara fisik, untuk memulai peradaban manusia, dan tugasnya membangun pondasi peradaban manusia dimulai titik nolnya di tanah haram, Al-Masjidil Haram Mekah, dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa adalah titik akhir peradaban manusia. Apabila umat manusia seluruh dunia sudah berbicara tentang Palestina, sudah berbicara tentang Masjidil Aqsa, berarti umat manusia sudah berada pada episode terakhir peradabannya di muka bumi. Bukankah begitu maksudnya jamaah? Tolong sampaikan jika memang ini cocok logi Bapak Ibu. Kecuali ada penyakit kemunafikan di dalam hati mereka. Allahu Akbar. Halo jamaah, jamaah, gimana jawab kok paling sekali jawab? Baik jamaah mati Allah, tentang Palestina kita bahas di akhir zaman. Di akhir zaman, maksudnya di akhir ceramah Bapak Ibu. Waktu kita panjang. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Nah, selesai subuh nggak apa-apa. Saya tagih sampai subuh. Bapak Ibu, pada Isya nanti kita lanjut, tidak apa-apa. Insya Allah pada Isya saya masih kosong Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, tentang Palestina akan kita bahas terakhir. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan Palestina, baru akhir Januari kemarin kami coba menerobos ke Gaza. Walaupun tidak mungkin, kami berharap bisa ke Rafah. Saya berangkat bersama Ustadz Rani Ilhamsah yang di luar sana. Kita berdua dari Indonesia, kita ke Abu Dhabi, transit untuk kemudian kami ke Kairo menggunakan Qatar Airways. Di Kairo kami bertemu dengan Ibu Dian, Kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo. Alhamdulillah kami bertemu dengan para pengurus senior dari PMI. Saat itu kami mendapatkan pengarahan bahwa Ustadz tidak bisa masuk Ustadz. Jangankan Anda Ustadz, kami saja sekelas KBRI tidak bisa masuk. Paling tidak kita hanya bisa sampai ke Al-Aris. Al-Aris itu setelah Ismailiyah, itu masih Mesir. Lalu Al-Aris baru ke Rafah. Jadi Al-Aris di tengah-tengah. Nah di situ banyak pengungsi Gaza yang di tenda-tenda ya. Sayang sekali waktu saya tidak bisa sampai untuk ke Al-Aris ini, karena tanggal 25 kami harus berada di Indonesia kembali. Namun saat itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita sampaikan pada saudara-saudara kita di sana beberapa bantuan. Alhamdulillah kami bawa dari Yayasan Cahaya Babu Sodako, nanti kami perlihatkan. Kami bertemu dengan pengurus daripada Bulan Sabit Merah Palestina yang berada di Kairo saat itu. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan menggunakan donasi dari Indonesia dan sebagaimana saudara yang ada di sana. Di samping saya adalah Mr. Tariq Arafat. Beliau keponakan Yasir Arafat, pendiri PLO, Palestine Liberation Organization. Beliau ketua dan direktur PRCS, Palestine Recreation Society Council, kalau tidak salah itu. Kemudian ini ada Dr. Muhammad Ramadan, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Palestina, dan ini pengurus PMI, ya Pak siapa Bang?
Pak Arifin dan ini Pak Ridwan. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ini adalah uang dalam bentuk pound sterling, pound Mesir, dan ini dalam bentuk dolar. Ini kita berikan untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Harusnya saya memberikan, tapi saya tidak bisa masuk. Hanya mereka yang diizinkan boleh masuk. Akhirnya saya titipkan pada mereka. Namun saat itu kita berkunjung bersama pada para pasien, kita melihat bagaimana pasien yang terluka. Nah, Bapak Ibu, yang menarik terkait dengan akhir zaman dan kebangkitan Islam adalah kami mendapatkan berita menarik dari Syekh yang satu ini. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-musk. Jadi darah-darah para syuhada menyeruakan harum minyak kasturi. Betapapun jasad mereka sudah berhari-hari tertimbun reruntuhan, tapi jasad mereka masih utuh. The smell of al-musk is all over Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. Belum menyatakan bahwa harum kasturi ini terus tercium seantero Gaza. Ini menandakan kalau memang masyarakat Gaza adalah ahli surga. Subhanallah. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, untuk minyak kasturinya ini ada. Ini oleh minyak kasturi kami dari Palestina, tapi kami kemas dengan kemasan kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan di meja sana kami sediakan ada minyak kasturi, ada madu, ada kurma, persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan. Nah, minyak kasturi inilah yang tersebar. Saya sempat kehilangan kontak dari beliau, maksudnya kehilangan informasi dari beliau. Karena saya terus mengamati ini informasi dari beliau sejak awal tragedi. Apa kemudian yang terjadi, Bapak Ibu? Beliau bercerita kepada kita. Ladaya akhun, aku punya seorang saudara. Ya. Innali al-akh alladhi yatajawaz bimra'atin min Suriah. Aku punya saudara laki-laki. Dia menikah dengan seorang wanita dari Suriah. Wa yaskunun qariban bil mustashfa as-Safa allati hajamaha Israel. Adikku ini, saudaraku ini tinggal bersama keluarganya di belakang rumah sakit As-Safa Gaza yang dibom oleh Israel. Tapi mereka selamat. Namun sang istri menangis setiap hari. Sang istri menangis setiap hari. Sampai akhirnya saudaraku ini suaminya mengatakan, "Limadha tabki ya zawjati?" Kenapa kau menangis wahai istriku? Limadha tabki? Ada apa istriku? Kenapa kau terus-terus menangis? Allah, laqad du'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami lailatul baryah. Walaqad salasati ayyam. Sudah 3 hari ini aku mimpi bertemu Rasulullah setiap malam. Dan yang membuat aku menangis adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa kabar gembiranya Bapak Ibu? Nanti setelah salat Isya berjamaah. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Mau sekarang mau nanti? Waktu Isya masih jauh, Pak. 9 menit lagi. Apa berita gembira yang disampaikan oleh saudaranya ini, Bapak Ibu dan Bapak Allah? Kalau kita memasuki Masjidil Aqsa dari Babul Hutah, maka masjid pertama yang kita dapati dari komplek Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, luasnya 14,4 hektar. Ya, Al-Aqsa itu alun-alun, luasnya 14,4 hektar. Dari sudut paling utara ada pintu namanya Babul Hutah.
Kami memasuki Al-Aqsa lewat pintu ini karena hotel kami berada di Yerusalem Timur, arahnya ke Babul Amud. Jalan terdekat dan termudah itu ke Babul Hutoh. Masjid pertama yang kami dapati dari 5 besar masjid di Al-Aqsa adalah Dome of the Rock atau Qubatus Sohra. Ini Dome of the Rock. Dinamakan Dome of the Rock atau Qubatus Sohra. Sohra atau Rock adalah batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Batunya ada di dalam masjid ini, besarnya sebesar kubah emas ini. Nah, Rasulullah berdiri di sini ketika menjadi imam solat, mengimami solat berjamaah dengan 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israel ketika Isra Mi'raj. Kemarin, maksud saya beberapa waktu yang lalu, Syekh tadi cerita. Istri yang dari saudaranya itu mengatakan, aku melihat Rasulullah duduk di sini dan di sekeliling beliau adalah kami masyarakat Palestina yang dibantai Zionis Yahudi. Wa nashku ilai anhanana ma'asabana min zulmil Yahud. Kami curhat kepada Rasulullah tentang kezaliman Yahudi yang menimpa kami, kebiadaban Yahudi membantai kami. Di antara kami jelas terlihat luka-luka kami, darah-darah kami masih menyucur, robeknya tubuh kami. Rasul menyaksikan. Tapi anehnya Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum, Bapak Ibu. Maka saya heran. Lima tabassamta ya Rasulullah. Kok ana malah tersenyum ya Rasulullah? Kenapa? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya ahla Syam, qaribun alaikum nusratun minallahi azza wa jalla. Isbiru ya ahla Syam, fa inna nusratallahi qaribun alaikum. Wahai penduduk Syam, bersabarlah kalian. Sesungguhnya pertolongan dari Allah telah dekat. Sesungguhnya pertolongan dari Allah telah dekat. Innahu sawfa ya'ti an-nusratu minallah. Allahu akbar. Pertanyaannya, betulkah pertolongan Allah itu telah dekat? Bapak Ibu, kita buktikan nanti setelah sholat Isya berjamaah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kajian saya di Masjid Al-Muslimun ini. Nanti selepas sholat Isya kita lanjut lagi. Bapak Ibu dan Dirmata Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait itulah insya Allah saya bersama teman-teman akan menyampaikan berita-berita ini, apa yang saya dapatkan langsung dari Palestina, ya, kemudian juga apa yang saya dapatkan dari beberapa data-data dari saudara-saudara kita dan syekh-syekh kami yang ada di sana terkait dengan Palestina akhir zaman. Terkait dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu, biasanya bulan Ramadan ini kita sambut dengan persiapan yang luar biasa, persiapan sembako, ya Bapak Ibu ya, persiapan kesehatan kita, persiapan mental dan sebagainya. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Di antara mereka harus menghadapi Ramadan ini dengan puasa sebelumnya, kelaparan Bapak Ibu. Mereka sudah kelaparan sebelum Ramadan tiba. Ramadan kali ini harus mereka sambut dengan rumah tanpa tiang, sudah hancur rumah mereka. Ramadan kali ini mereka harus berhadapan dengan kelaparan yang dahsyat dan agresi yang dahsyat yang biadab dari Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Bapak Ibu, inilah kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ramadan kali ini mereka menghadapinya tanpa tempat berteduh, tanpa keluarga, tanpa makanan dan minuman. Apakah ini akan berlangsung selamanya? Tidak, demi Allah. Tadi kabar gembira sudah disampaikan bahwa pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Apa pertolongan Allah itu akan datang? Kemenangan Islam, Bapak Ibu. Dan apa tanda kemenangan Islam itu akan terjadi, Ustaz? Kemenangan Islam akan terjadi
dengan munculnya sosok pembaharu, mujadid, reformis, bukan nabi, bukan rasul. Beliau adalah Imam Mahdi, pemimpin umat Islam terakhir yang bertugas membangkitkan Islam sebelum hari kiamat. Bukan yang terakhir untuk kepemimpinannya, karena setelah beliau nanti ada yang terakhir yang namanya Al-Qahtani, tapi beliau yang terakhir memimpin kebangkitan Islam. Karena tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam di muka bumi sebelum hari kiamat. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, ciri-ciri beliau akan datang adalah satu, apabila penguasa Hijaz, Raja Hijaz meninggal dunia, idza mata malikul Hijaz fatilka min isyaratin min zuhuril Mahdi. Apabila wafatnya Raja Hijaz, itu tanda Al-Mahdi akan datang. Hijaz al-makan tamtasir min Makkah ila Madinah. Hijaz adalah tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah. Berarti Hijaz Saudi Arabia. Betulkah demikian Bapak Ibu? Nanti kita bahas dan kita lanjut setelah salat Isya berjamaah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah mulai redup salamnya ini. Jamaah, masih ada jamaah? Wah, rupanya lagi sibuk sama makanan sama minuman ya, sampai lupa jawab salam. Bu, boleh saya kasih pantun Bu? Boleh. Ini cuma pantun Bu ya, jangan marah Bu ya. Burung puyuh, burung galang selalu muncul di waktu pagi. Kalau ibu-ibu gak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jangan ya Bu ya. Jadi masuk surganya Bu? Tuh, yang jawab sedikit berarti peminatnya sedikit. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah bukan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masih melanjutkan materi tadi yang kita bahas sebelum salat Isya tentang tanda-tanda dekat pertolongan Allah, tentang kebangkitan Islam itu sendiri. Di antara tanda terdekat Islam ini akan bangkit adalah kedatangan Imam Mahdi. Yang mana kedatangan Imam Mahdi ini pasti, hukumnya pasti akan terjadi. Saking bahwa beliau memang pasti akan muncul, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya yang sangat kuat, tegas ya, dan hadisnya sahih insyaallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 9435, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, "Laulam yabqa minad dunya ila yaum." Andai tidak tersisa dari dunia ini ila yaumun, kecuali hanya satu hari saja, la tawallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Jadi andai kata ini hari terakhir, besok kiamat Allah akan panjangkan hari itu. Hatta yub'asa fi rajulan min ahli baiti, sehingga Allah mengutus di hari itu seorang laki-laki dari keturunanku, ahlul bait. Yuwadi ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abi ismu abi, nama ayahnya adalah nama ayahku.
Abdullah. Jadi kemungkinan besar namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlal arda qistan adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Jadi Palestina akan aman kembali sejahtera. Ya. Tidak ada lagi kezaliman. Yang ada adalah kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman, kejahatan, kesemena-menaan dan pembantaian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini akan muncul sekali lagi. Maksud saya akan muncul terakhir. Pertanyaannya, apakah beliau sudah ada atau belum dilahirkan? Kemungkinan besar saya, Bapak Ibu, jika saya salah mohon dimaafkan, saya menduga kuat, dugaan kuat Bapak Ibu, beliau sudah ada. Dan Rasulullah SAW menyebutkan beliau akan keluar di usia 40 tahun. Kenapa saya katakan beliau sudah ada? Bapak Ibu, ciri-cirinya Rasulullah SAW sebutkan tadi, matinya, wafatnya Raja Hijaz. Dan Hijaz adalah tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Berarti Hijaz ini mana Bapak Ibu? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kata Saud diambil dari nama beliau, pendiri kerajaan ini, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Beliaulah yang mempersatukan 13 kerajaan di Jazirah Arab menjadi kerajaan besar yang diberi nama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Beliau lahir di Riyadh 15 Januari 1875, meninggal di Taif 9 November 1953. Pada tanggal 23 September 1932, beliau mempersatukan 13 wilayah menjadi kerajaan besar tadi, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Yang pertama Al-Bahah, dan ada Madinah nomor 4, dan ada Mekah nomor 11. Nah, Hijaz adalah wilayah ini, penguasa Hijaz. Artinya apabila Raja Saudi Arabia meninggal dunia, itu pertanda Imam Mahdi sudah akan muncul di tengah-tengah kita. Ada bang. Makasih banyak. Iya, ke bawah ke sana. Siap. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah silsilah raja-raja Arab. Kurang bagus, sedang kelihatan ya? Ya, settingannya terlalu putih. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ini adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, pendiri pertama Saudi Arabia. Dan ini raja yang ketujuh. Beliau adalah Raja Raja Salman bin Abdul Aziz dari 2015 sampai dengan sekarang. Bapak Ibu rahmati Allah, sebetulnya beliau punya adik bungsu yang menjadi putra mahkota, namanya Mukrin bin Abdul Aziz. Qadarullah 29 April 2015, helikopter yang beliau tumpangi ada yang menembak sehingga jatuh dan meledak, sehingga putra mahkota jatuhlah ke Muhammad bin Naif, dan raja terakhir pun tidak ada. Artinya beliau adalah raja terakhir. Mukrin tidak lagi menjadi raja terakhir karena sudah meninggal 2015. Beliau pun meninggal Muhammad bin Naif 2017, maka otomatis putra mahkota jatuh ke Muhammad bin Salman sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 putra mahkota yang akan berebut kekuasaan. Yaqtatilu salah satu indakan zikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, berarti putra mahkota. Nah, tadi 3 ustaz, sekarang tinggal 1, Muhammad bin Salman. Betul, yang 2 sudah wafat, Mukrin bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz. Tapi ternyata muncul lagi yang kedua, ada Al-Walid bin Talal dan ada Khalid bin Farhan. 3 orang lagi sekarang. Nah, kemudian raja yang terakhir pun Raja Salman. Usianya sekarang berapa Bapak Ibu? Sudah 90 tahunan. Manusia paling lama berapa tahun lagi usianya? Nah, yang saya khawatirkan musim haji tahun ini.
Yang saya khawatirkan musim haji. Loh, kenapa Ustaz dikatakan musim haji tahun ini? Baik, pertama tahun ini. Tahun ininya kita bahas Bapak Ibu. Dari mana saya katakan angkat tahun ini? Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala rasi, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, 100 tahun sekali, man, seseorang yujadidu dina, yang akan memperbaiki agamanya. Setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujadid reformis, yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi aliran sesat. Islam akan ada seperti Rasulullah dan para sahabat. Ma'ana alaihi wasabi. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan di seluruh dunia di bawah kepemimpinannya, imamah dan imarahnya, dan beliau menjadi khalifah pada saat itu. Dan yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi, melainkan Islam akan tegak di sana. Tidak ada satu rumah pun di muka bumi, baik di kampung ataupun di kota, melainkan sayyiduhul Islam, Islam akan mengetuk pintu rumah itu. Artinya ketika Islam tegak, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika, ke barat, komunisme akan kembali ke timur. Hanya Islam yang tegak di muka bumi. Amin. Masih tetap amin kan? Ya, belum berubah jadi kabul, belum. Tetap amin ya Bapak Ibu. Doanya, doa kita maksud saya. Kita lagi kajian. Nah, kemudian umat Islam akan kaya raya. Umat Islamnya akan kaya raya. Karena Rasulullah mengatakan, wa yusyru masihahan, pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta ghanimah yang sangat banyak tanpa menghitungnya. Jadi saat itu akan dibagikan beberapa harta ghanimah sehingga umat Islam kaya raya semuanya, dan dunia akan aman sejahtera. Kapan? 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Baik jemaah rahmati Allah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa Bapak Ibu? Turki Utsmani. Turki Utsmani, sepakat Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 1924. Turki berakhir 3 Maret 1924. Andai kata angka 1924 kita ambil, kita tambah 100, hasilnya berapa? 2024. Benar matematikanya? Ini versi sekolah apa versi KPU? Karena versi KPU ini kontroversi. Berapa Bapak Ibu? 2024. Sekarang tahun berapa? Apakah tahun ini kebangkitan Islam akan terjadi? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas Islam akan bangkit dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Cirinya Imam Mahdi akan muncul wafatnya Raja Arab. Lalu 3 anak putra mahkotanya berebut kekuasaan, perang, akan ada banjir darah di tanah suci haram, tanah suci Mekah akan banjir darah. Tantashirul mal adam. Ya, intisharud dam fil matafhi wal Ka'bah. Akan menyebar itu darah tercecer sekitar Ka'bah. Itu ada yang bercerita ulama demikian. Salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, seorang doktor ahli hadis dari Mekah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa saya katakan di musim haji? Rasulullah SAW mengatakan, yub'asu al-mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan diutus di masa terakhir umatku. Inda ikhtilafi minan nas, ketika terjadi peperangan, pembantaian di tengah-tengah manusia, perselisihan antara manusia, wa zalazila, dan bencana di mana-mana, gempa di mana-mana. Ya. Wa yamlikul Araba, beliau akan memimpin negara Arab, wilayah Arab maksudnya. Sab'an atau thamanin atau samanian, dalam hadis yang lain, wa tis'an yakni hajjajan, 7, 8 atau 9 musim haji.
Apakah ini menunjukkan dimulai dari musim haji? Wallahu a'lam bissawab. Saya hanya menyampaikan hadisnya kepada Bapak Ibu. Nah, kita tunggu nanti musim haji tahun ini apa yang terjadi. Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu hanya pendekatan hadis saja. Baik, jawaban dapat Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya kita yang paham tentang ini. Orang-orang Yahudi Zionis pun mereka paham tentang ini. Artinya sedikit waktu bagi Zionis Yahudi untuk menguasai dunia, maka buru-buru mereka wujudkan mimpi mereka menguasai semua Palestina. Bapak Ibu rahimahullah, saya sering menyampaikan bahwa Zionis Yahudi mereka punya proyek besar. Apa proyek besarnya? Menguasai dunia, to take over the world, menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia, the New World Order. Harusnya mereka memulainya di tahun 2000. Harusnya tahun 2000 istana mereka sudah mulai, karena di tahun 2000 adalah tahun dimulainya sehingga sana Tuhan mereka. 1000 tahun terakhir menurut keyakinan Yahudi Zionis adalah 1000 tahun terakhir berdirinya sehingga sana Tuhan mereka sebelum hari kiamat. Inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Jewish Kingdom, Year of the Jewish Kingdom. Dan ini adalah langkah-langkah di mana mereka akan menguasai dunia, satu pemerintahan tunggal dunia. Maka kita lihat sekarang dunia tidak ada yang bisa menghukum mereka, seolah-olah mereka lah penguasa dunia. PBB saja tidak berarti tidak bisa menghukum Zionis Yahudi, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa menghukum mereka. Betul? PBB saja sudah tidak bisa. Saya paham pada akhirnya. Dari dulu memang saya sudah menyangka kalau PBB adalah instrumen Yahudi untuk mengelabui umat Islam, untuk meredam kemarahan umat Islam. Cukup ada PBB, padahal cicing ke mana-mana, padahal diam saja, tidak berbuat apa-apa. Itu Bapak Ibu, ditipu kita oleh mereka. Pertanyaannya, di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa harus Palestina. Dan kenapa mereka diam saja? Ini proyek Dajjal, Bapak Ibu. Ini proyek Dajjal. Jadi bagaimana Dajjal akan memimpin dunia sementara dia belum punya istana? Kenapa Dajjal yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang? Karena istananya belum ada. Kan gak mungkin Dajjal datang istana belum ada. Masa Dajjal harus nongkrong di warung kopi? Kan tidak mungkin, Bapak Ibu. Betul? Maka mereka sedang berusaha untuk menguasai dunia. Maka satu-satunya provinsi di Palestina yang belum mereka kuasai adalah Gaza. Maka Gaza harus segera mereka kuasai, harus segera mereka bersihkan, agar istana raja mereka segera mereka dirikan. Bapak Ibu, dan istana raja mereka persis di reruntuhan Al-Aqsa nanti. Demi Allah Bapak Ibu, saya melihat sendiri dengan mata saya. Ekskavator mereka di sini meraung-raung menghancurkan pondasi Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Inilah kesini Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah masuk lewat pintu ini Bapak Ibu, pintu barat. Ini Masjidil Aqsa, luasnya 14,4 hektar. Ada 5 masjid besar. Ada Dom Abdullah, ada Masjid Kibli. Di bawah Kibli ada Al-Aqsa Al-Qadim, ada Masjid Buraq, dan ada Masjid Marwani. Demi Allah, mereka sudah menggali 300 terowongan. Ya, beberapa terowongan sudah saya lihat di sini ada lubang hancur. Buru-buru mereka tutup kembali agar umat Islam tidak tahu. Dan jika Al-Aqsa ini hancur, mereka akan segera ganti dengan istana raja mereka. Ini salah satu maket istana raja mereka. Inilah istana Dajjal yang sedang mereka persiapkan, yang pondasinya sudah ada. Bahkan Ramadan ini mereka berencana menutup semua pintu bagi rakyat Palestina masuk ke Masjidil Aqsa selama Ramadan ini. Ada rakyat Palestina masuk ke Masjidil Aqsa, ditembak mati saat itu juga. Demi Allah, inilah perjuangan kita berikutnya. Allah. Nah, jika ini berdiri singgasana Yahudi Dajjal di muka bumi, maka inilah wajah dunia di bawah kepemimpinan mereka. Inilah wajah the New World Order, tata dunia baru, di mana iblis dan Dajjal memimpin dunia. Tapi apakah ini akan terwujud? Tidak, demi Allah. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, umat Islam akan memimpin dunia.
mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia dan Palestina, terutama Masjidil Aqsa. Kenapa? 4 masjid Bapak Ibu dikuasai oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Dajjal pun tidak bisa memasukinya. Yang pertama, Masjid Al-Muslimun, Masjidil Haram, Dajjal tidak akan bisa memasuki. Yang kedua An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, dan yang keempat Masjid At-Tur di Sinai, masjidnya Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Imam Mahdi muncul nanti, apakah beliau bergerak tanpa pasukan? Ada pasukannya. Pertanyaannya, siapa pasukannya? Mau tahu Bapak Ibu siapa pasukannya? Salah satu pasukannya adalah dari jamaah Masjid Al-Muslimun. Amin. Siapa Ustaz pasukannya? Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama, pasukan yang akan Allah persiapkan adalah pasukan dari bumi Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu judun fil Iran, wa satakunu judun fi Syam, wa satakunu judun fi Yaman." Akan muncul mobilisasi pasukan perang dari Irak, dari Syam, dan dari Yaman. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika di zaman kami nanti muncul 3 pasukan tadi, dari Irak, dari Syam, dan dari Yaman, dengan pasukan mana kami harus bergabung?" "Fa'alaikum bisyam." Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha. Kemunculan pasukan Syam ini akan diikuti oleh pasukan malaikat. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kapan ini akan terjadi? Akan muncul ketika Imam Mahdi sudah menunaikan ibadah haji. Apakah haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Jangan salah, Hamas belum habis. Yang keluar baru sepersekiannya Bapak Ibu. Masih ada 20.000 pasukan Hamas, insya Allah. Insya Allah. Yang keluar baru 5.000. Berarti tinggal berapa lagi? 15.000 lagi. Apakah itu yang nanti akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi? Insya Allah. Takbir. Yang kedua adalah pasukan pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Rasulullah SAW menegaskan, "Yakhruj min Khurasan rayatun sud, la yarduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya." Akan muncul pembawa panji hitam, pasukan panji hitam dari bumi Khurasan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam ini di Ilya. Ilya adalah sebutan lain dari Masjidil Aqsa. Jadi apabila panji hitam ini berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka apa kata Rasulullah SAW? Kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jika Palestina merdeka, Israel hancur, Al-Aqsa kembali kepada pangkuan kaum muslimin, dunia aman, berarti kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Jadi mau pilih apa Bapak Ibu? Mau pilih mana? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Ternyata Bapak Ibu tidak memilih. Halo? Jadi mau pilih mana Bapak Ibu? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina masih jauh, kiamat? Kiamat masih jauh, Palestina berdarah-darah. Palestina merdeka, kiamat masih. Nah, itu pilihan kita. Pertanyaannya, sudah adakah pasukan dari bumi Khurasan pembawa panji hitam ini? Inilah dia, pasukan pembawa panji hitam. Apakah ini? Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. But then Afghanistan is another arm of Khorasan. The Prophet said, when we see the From the direction of Khorasan, one time has always been the approach. They know it. and that's why they demonize as a terrorist anyone who's supposed to
consider the history of Afghanistan, it is the graveyard of names. 2006 saya mendapatkan kiriman video dari seseorang. Orang ini menyampaikan, Ustaz, ini saya sampaikan berita dari bumi Khorasan. Ini dari Khorasan, Bapak Ibu. Rupanya ada satu pasukan yang Allah siapkan sejak lahir. Allah siapkan sejak mereka lahir sampai hari ini. Saya sendiri tidak tahu sekarang mereka ada di mana. Tapi dapat dibayangkan, seusia sini saja mereka sudah siap berperang. Apalagi di usia sekarang. Ini tahun 2006, Bapak. Jadi pasukan yang kedua dari bumi Khorasan Taliban. Dan terbukti Taliban tidak pernah terkalahkan. 2007, tahun 97, Rusia, negara adidaya Blok Timur, dipermalukan oleh Taliban. Ribuan tentara Rusia mati di Afghanistan. Ketika Rusia hancur di Afghanistan, maka Amerika mencoba kebolehannya. Amerika mengirimkan pasukan terbaiknya, di Avenger. Ada pasukan yang di belakangnya ada Superman, ada Batman, ada Spiderman, betul. Ada Wonder Woman, ada Captain America, betul. Ada Avenger. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Amerika hanya hebat di film saja, hanya di Hollywood saja hebatnya. 2015 tercatat Afghanistan menjadi kuburan bagi 2.564 pasukan Amerika. Saya ada videonya, Bapak Ibu. Tapi kalau saya perlihatkan sekarang waktu tidak cukup. Intinya, dua negara adidaya, Rusia dan Amerika, tidak bisa mengalahkan Taliban. Betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. La yarudduha syai' hatta tunsaba bi'iliyah. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan dari Khorasan ini sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Al-Aqsa. Pertanyaan saya, yang ketiga pasukan dari mana, Bapak? Yang pertama dari Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua dari Khorasan, Afghanistan. Lah, yang ketiga dari mana? Dari sawah lebar, insya Allah. Amin. Betul, dari sawah lebar. Nih, pasukan siapa? Pasukan Pak Le atau pasukan Opung? Insya Allah pasukan para ulama, pasukan umat Islam, pasukan yang bertauhid. Amin. Betulkah Indonesia, Ustaz? Bagaimana mungkin Indonesia akan perang melawan, membebaskan dunia? Baru melawan BPJS aja Indonesia sudah kalang kabut. Menghadapi BPJS saja sudah jungkir balik. Betul, Bapak Ibu? Pusing 7 keliling. Sekarang beras naik, Ustaz, 400.000 sekarang. Gimana kita mau membebaskan Palestina? Jawab, mungkinkah Indonesia? Baik, jamaah rahmati Allah. Saya tidak bermaksud mengada-ngada, tapi saya sampaikan apa yang saya alami, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah membaca hadis ini? Pernah membaca hadis ini? Ini hadis di dalam Sahih Muslim. Diceritakan bahwa Sauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi sawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Waltani akan zain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Inilah hadis yang membuat bendera kita merah putih. Para ulama mengatakan, robek warna birunya, sisakan pusaka Rasulullah untuk kita. Subhanallah. Wa anna ummati sayablughu mulku wa ma zawala min ummatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat yang Allah bentangkan untuk umatku di akhir zaman. Allahu Akbar. Apakah hadis ini berbicara tentang Indonesia? Tidak. Tapi saya tanyakan langsung ke guru saya, Bapak, Al-Habib Syekh Ali Al-Abbasi, beliau ketua Rabita Ulama Palestin. 2016 kami sholat berjamaah subuh dan beliau menjadi imamnya di Masjidil Aqsa, di Masjid Kibli. Saya tanya langsung tentang merah putih dalam tahun pandangan beliau dari Indonesia di akhir kebangkitan Islam. Yang kedua, 2017 kepada Dr. Yusuf Abu Sunainah, Imam Besar Masjidil Aqsa. Saya pun tanya langsung selepas sholat asar. Saya dan jamaah diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama beliau. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin.
2016 kita undang beliau untuk menjadi imam tarawih di Yogyakarta, Jogokarian. Mereka ini saya tanya tentang Indonesia, dan jawabannya apa Bapak Ibu? Sama dengan apa yang dimimpikan oleh ahli surga insyaallah. Yang pertama, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, ulama besar dari Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah menyebutkan Indonesia, negara yang akan memimpin kebangkitan Islam. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, ulama ternama dari Mekah, Saudi Arabia, yang beberapa tahun ke belakang digali kuburnya masih utuh jasadnya. 2 kali mau dipindahkan dari makam Baqi di Madinah. 2 tahun berturut-turut kan harus 1 tahun dipindahkan. Jatahnya hanya 1 tahun. Jasadnya masih utuh. Akhirnya beliau tetap dimakamkan di makam Baqi. Bahkan guru beliau Syekh Utsman mendapatkan kasaf Rasulullah langsung hadir beliau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan dalam mimpi itu mengatakan apa? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berlari tergesa-gesa. Ya Rasulullah, di mana anda tusri'? Ila anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi ya Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sa'uqatilul yahuda alladziina yaqtulu ummati fiha. Akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Ana dhahibun asyrik ma'aka ya Rasulullah. Izinkan aku perang bersama anda. Maka mereka ini, beliau ini perang bersama Rasulullah pergi. Namun tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah ada pasukan dalam jumlah besar. Rasulullah melambaikan tangan dan menangis, meneteskan air mata menyambut pasukan tadi. Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku, sebaik-baik pasukanku adalah kalian. Kami bertanya, ya Rasulullah, maksud adadum man haula? Wahai Rasulullah, banyak sekali jumlah mereka. Siapa mereka? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina sayuharinakum min zamil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Yang akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian, membebaskan Palestina dari Yahudi. Allahu Akbar. Jamaah, betulkah Indonesia? Apakah anak-anak kita yang akan membuktikan mimpi para ulama besar ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hari ini Bapak Ibu, kita menyaksikan Ramadan untuk Gaza dalam kondisi yang parah luar biasa. Untuk hidup pun mereka tidak bisa. Maka kewajiban kita adalah membantu mereka. Kita buat mereka bisa berbuka, bahkan bisa sahur Bapak Ibu, dengan donasi, dengan sedekah dan hadiah kita. Mau kita bantu mereka Bapak Ibu? Yang jawab sedikit ini. Jamaah, mau kita bantu mereka? Saya tagih ini maunya ini. Jamaah rahmati Allah. Bagi Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa fakta penyampaian kami. Alhamdulillah, begitu kemarin dibuka perbatasan Bapak Ibu, 7 Oktober Gaza berdarah-darah. Tanggal 1 saya masih di Al-Aqsa. Tanggal 1 saya masih di Masjid Al-Aqsa, berpamitan. Jam 10 saya masuk ke Jordania melalui Al-Nabi Bridge. Tanggal 5 saya pulang ke Indonesia. Tanggal 7 meledak Gaza. Alhamdulillah bantuan dari Indonesia sudah sampai ke sana. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah bantuan pertama yang sampai ke Gaza sana. Begitu dibuka perbatasan, alhamdulillah donasi yang Bapak Ibu titipkan kepada kami sudah dinikmati oleh mereka. Dan ini mereka para penerima manfaat dari hadiah dan tanda cinta kita. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kok banyak anak-anak yang menerimanya? Lah iya Bapak Ibu, orang tua mereka sudah syahidah, rumah mereka sudah hancur. Mereka yang paling banyak kita temui di perbatasan pertama Bapak Ibu. Alhamdulillah, di antara bantuan kita, Syekh kita berkata, Ustaz, ini kepada tim kami, selama ini Anda membantu rakyat Palestina, Anda lupa ya, ada yang sedang berjuang membebaskan Palestina dan menghancurkan Yahudi. Pasukan Hamas, Izzuddin al-Qassam. Mereka manusia Ustaz. Mereka ada di perbatasan, mereka sedang menjadi ujung tombak berjihad. Mereka harus makan dan harus minum juga Ustaz. Masa mereka tidak diberi bantuan? Kami jamaah yayasan, kami bermusyawarah dan berapat, alhamdulillah kami putuskan untuk kita memberikan bantuan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah tahap 3 kita berikan bantuan.
Lalu kita meminta kepada beliau, kepada melalui tim kita, tolong sampaikan pada Syekh Adham, tolong beri satu dokumentasi saja bahwa bantuan kita telah sampai kepada mujahidin pasukan Abu Ubaidah, Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya. Akhirnya mereka walaupun berat, akhirnya mereka memberikan pada kami. Ini datanya Bapak Ibu. Ini data kalau bantuan kita sampai kepada mereka. Yang dipegang oleh satu pasukan ini adalah satu amplop yang berisi $5.000. Berarti satu amplop ini isinya 45 juta. Ini untuk satu batalion, belum batalion yang lain, insyaallah Bapak Ibu. Mereka demi menjaga keamanan, mereka membuat video dokumentasi dan seperti ini. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan dokumentasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Ustaz, bagaimana caranya jika kami ingin membantu? Kami takut dihisab nanti di akhirat, Ustaz. Takut Allah dan Rasul bertanya apa yang sudah saya lakukan, sementara saya mampu membantu mereka. Ustaz Randi akan menjelaskan. Silakan Ustaz Randi.